Abdullah Langitan, sumana subata ila ruhi Hashim Asy'ari wa wahab hasbullah wa Kiai Romli wa Kiai Idris wa Kiai Syamsuri wa Kiai Asad wa Kiai Ma'mun wa Kiai Bisri Mustafa wa Kiai Misbah Mustafa Ausum Tasim Lalihim summa Ustadz Habib Hasan Al-Bahrun wa Abdullah bin Abdul Haddad Habib Jami Syekhan wa Habib Ali bin Al-Skam Ausum Tasimhi summa ila walidina walidikum wa amwati hadal minal muslimat wal mu'minat Allahumma filana wa lahum Allahumma tasyabbaskum jannah wa anfa'na barakatihi wa asrihin wa anwari mu'alafid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhal Fatihah. Bismillah wa sallallahu fi bad'i qita'atil Maulid al-Habsyi. Anna yuhanninil roha habiba Muhammadin alaina wa yubarik fina wa fi mumazalina wa diyarina wa musalla hadzal musalla wa masajidina wa haratatina wal budanina wa zamana wa hali zamana wa ja'alana lahu nasiban wa afra min rasulih wa minal musafahu wa min safati min khalqi imanan bi wa ahmadatan lahu wa tadiman lahu wa tasdiqan bi wa bima ja'a bi wa yaqinan bihi wa bi wa yaqinan balahu wa jalalan li qadrihi wa walan lahu wa rahmatan fi liqa'i wa murafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallam wa ali wa ali sahbihi wa syaqan ilaih wa yaghfir hadana min kulli tilka mawahib wal minan wa silana syira wal alan wa ja'alna bil mustafa sallallahu alaihi wasallam sabin ala gawi mitariqih wa sabin ala min hajli aqwam wa yahmina bihi min al afat wa yufakir bil ummati wa ja'alna wa iyyakum min khiyarihim wa anfusihim lahum fi afiyah wa rahmatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali bin Habsyi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ina fatahna. Mulai dari mana? Habsyi ya. Habsyi kan? Ini sampai yang baca saja. Mungkin pembawa acara ini akan isi. Oh, gini. Ya, tatip dulu. Ya, tidak apa-apa untuk tawasul. Sudah? Ini Cukup. Ini. Ada Fatihah khusus buat warga sini? Nanti kan ada Fatihah yang diminta sama warga sini tidak ada? Tidak. Yang pertama isi acara itu pembukaan. Sudah. Nomor 2 sambutan dari takmir, sholat, kedua sholawatan, dan ketiga Audatul Hasanah. Selawatannya nanti sama-sama seperti biasanya. Maula Yarso bisa. Pokoknya semua selawatan. Iya. Terus yang keempat itu kan Audatul Hasanah. Nanti sekarang acaranya jenengan sekarang. Ya. Acara nanti selawatnya bersama-sama. Iya. Tidak terlalu lama gitu. Oh, gede. Nanti acara sendiri diteruskan setelah acara selesai selawatan lagi biar anggota jamaah bisa pulang tidak apa-apa gitu. Sementara ini pembukaan acara isi acara pembukaan. Buka ini. Selawat. Bukan Di tutup. bukan Mbak Fatim. Ayo. MC-nya mana MC? Ya, ini pembukaan dulu. Kita baca Fatihah khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita dijadikan selalu senang sama baginda Nabi Muhammad. Hati kita selalu terisi dan mengingat dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita akan selalu mengikuti sunnah-sunnah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang pecinta Rasulullah. Orang tua kita membimbing kita menjadi anak yang menjadi cinta sama Rasulullah. Istri kita selalu mengikuti daripada sahabatnya Rasulullah. Al-Hadiniyah wanita solihah bijai Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bijai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ya kana ampun dia terus kan dia mustaqim satu lebih maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Sudri yang kami taati dan kami muliakan, yang terhormat Ketua Takmir Mushola Hidayah beserta jajaran yang terusnya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 RW 01 Dusun Pendau Desa Sewu dan seluruh jamaah Mushola Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga pada malam hari ini, malam 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 7 Oktober 2020. Kita masih diberi Allah SWT kesempatan dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan segala amal kita, segala niat kita pada malam ini terima Allah SWT yang akhirnya bawa berkah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ila hadiniya sholha Al-Fatihah. Bukannya mana? Sudah. Mana? Terima kasih sampai Itu. dan Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Takmir Mushola Hidayah kepada yang terhormat Bapak Muhammad Sulit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati dan menghormati Ustaz Al-Habib Ketua Majelis dan Ketua Ketua lainnya, Ketua Ibu, Ketua Bapak dan anak yang kami hormati. Satu itu acara maupun berabsur malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Mengatakan saya memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah alhamdulillah wa alhamdulillah. Allah itu selalu menghormati Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat walafiat.
Alhamdulillah. Terima kasih atas kurang sebagai Abdul Fatah waktu di waktu tempat yang menjadi dan jaminan masih menjadi berada sebesar besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Habsi. Selanjutnya langsung bacaan surat lagi. Mik ngitem jadi pateni rukno terus ya. Terus Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Ya Rabbi ballighul wasila Ya Rabbi khutbahu bil fadila Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Ya Rabbi warhamni suhada Ya Rabbi warhamni suhada Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Ya Rabbi warhamni al-masyayikh Ya Rabbi warham walidina Ya Rabbi salli Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi warhamna jami'an Ya Rabbi warham kulla muslim Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli
Ya Rabbi wafi alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Asfiya ya Jainal Anbiya, Assalamu alaikum Atqal Atqiya wa Assalamu alaikum Atqal Atqiya, Assalamu alaikum Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalamu alaikum ya habibi, Assalamu alaikum ya tabibi, Assalamu ala mutayyidil kayyama, Assalamu alaikum, Assalamu Assalamu alaikum.
Qadir Al-Jailani Habibillah. Allahul Jamal, Allahul Jamal, Allahul Jamal, Atakal Jamal, Atakal Jamal, Ya Ghairul Aini, Habibi Muhammad, 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 Khairil Mursal, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Akbar, Akbar, Habibi. Pakai apa? Habsi apa pakai dibak? Hah? Dibak? Baca. Oke, tak baca pertama. Saya pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak apa-apa lampu mati, gede hati sing mati. Nggih. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyul ghalib al-walil talib al-baisil warisil manihis salib alimil kainil wal baini wal zaili wal zahib yusabihul afil wal ma'il wal tawal wal gharib wa yuwahidun natik wa samit wal jamid wal zaib yadribu bi adlih sakin wa askanu bi fadhi dharib la ilaha illallah hakimun adhara badi ahkamihi wal ajaib fi tartibi targibi hadil qawalib khalaqa mukhan wa adaman wa adudan wa urugan wa lahman wa jildan wa sya'ran binamin mu'talibin mutarakib mimma inda bigi yakhruju min baini sulbi wa taraib la ilaha illallah karimun basata li khalqihi bisata karami wal mawahib yanjulu fi kulli lailatin ila samai dunya yunadi hal min mustafir hal min taib hal min talibi hajatin fauni lahul matalib falau ra'aital khuddamu qiyaman alal aqdam wa qad jadu bidumil sawagib wal qama baina nadi wat taib wa khaifil nafsi yu'atib wa biki minadh dhunubi ilaiha harib fala yazaluna fil istighfari hatta yakuffa wa yakuffa kaffu nahari duyul ghayaib fayauduna wa qad fazul bil matlub wa dragu ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qawm wa huwa khaib la ilaha illallah Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih qabla yakhluqu adam min tinil lazib wa arada fakhrahu al asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajal asfiya wa akramul habaib Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi kila huwa adam qala adamu bihi uniluhu alal maratib kila huwa nuh qala nuhum bihi yanju minal haraki wa yahliku man khalafahu min ahlil wal agarib kila huwa ibrahim qala ibrahimu bidagumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib kila huwa musa qala musa walakin hada habibu wa musa kalimu wa mukhatib kila huwa isa qala isa yubashiru bi wa huwa baina yaday nubuwwati kal hajib kila wa man hadal habibul karimul ladhi albastahu kullatul bakar wa tawajjahta lijanil mawab wal iftikhar wa nasata ala rasil asaib qala huwa nabiyyu istakhartuhu min lu'ay bin ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yaqulu jadduhu summa ammuhu syaqiqu abu talib Allah summa arudu min al-arsh qabla ayyabridul farash wa qad nal jamil ma'arib fa idha syrifatul tabatul taubatan minhu bi asrafil ghalib saat ilail arwahul muhibbina al aqdami wan najaib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi bisa qasidah ini bisa enggak usah panjang-panjang cukup pendek
nak minum ini. Nabi mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma naftatu bi iradi hadisani wa rada an-nabi kana qadru 'azima wa nasabu karima wa shirtahu mustaqima. Qala bi haqqi man lam yazal samian 'alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al hadisul awwal an bahril ilmil dafiq wa lisanul qur'anin natik aw ahadil ulama'in nas sayyidina Abdullah bin Al-Sain Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna quraisan kanat nuran baina yadillahi azza wa jalla qabajaqa adama bil af'am bisabihullah dalika nura bisabil malaika tasbih falamma khalaqallahu adam auda dalika nabi dinati qala sallallahu alaihi wasallam fahbadanallahu azza wa jalla adi bi adam wa hamlani bi safina fi sulbi nuh wa jal fi sulbi khalil ibrahim hina qulba bi binnar wa lam yazillahu azza wa jalla naquluni bi aslabi tahiram bil arhami zakiyatil fakhirah hatta akhrajana Allah min bainahum wa huma lam yaltaqi ala sifahin qad. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wahtajal arsu taraba wa ibtishara wa sadul kursi haibata wa waqara wa amdadi samawati anwara wa tujatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ولابتجى الأمور ترى ما من فقه وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الخطل
Bidil Rabbil Khalaq Mu'adadil Habibah Sallallahu Alaihi Wasallam Sajidan Syakiran Hamidan Kanal Badru Fi Tamami Mahalliya Sallallahu
Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Zuhri, kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Zuhri dipersilakan dan kemudian disertai dengan doa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa jalil ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi asy-syafi al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabab nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika kula jenengan tansah pinaringan sehat wal afiat. Mugi-mugi sing hadir pinaringan sehat saklawase, sing boten hadir ditambahi sehat sakwarase. Sing sakit mugi-mugi cepet-cepet angsal tombo, sing jomblo lang oleh jodoh. Sing boten gadah anak pinaringan anak, sing nganggur langsung enten job-joban. Sing tua cepet-cepet tobat toh. Amin. Sing tua gak wani amin sing tua. Sing tua cepet-cepet tobat toh. Mudah-mudahan nah sing dipateni mikir. Kita aja. Ojo sentimen kon ketemu nang dalan tak tekek waduh. Tara tobat dipateni. Hah? Iya, diwara tobat dipateni ya. Ya, insyaallah. Mugi-mugi dengan datangnya bulan Maulid ini hari yang penuh dengan kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka semua pintu taubat kita. Hati kita diberikan kelapangan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibuka untuk mendapatkan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibuka untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar-besarnya. Karena napa Bu? Karena tidak ada laki-laki sing ganteng Bu. Bojo sampean niku ya elek, ya tuwek, kadang pikun, stroke, kadang-kadang duit blonjo sik ngutang. Iya. Iku sampean sayangi. Sampean cintai, sampean siapno kopi, sampean siapno mami, sampean kora-kora, sampean umba-umba, keringetan susah-susah demi seorang suami yang dicintai. Bagaimana kalau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah adalah khairukum fi ahlikum wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baiknya orang ada dalam rumah tangganya. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang paling baik di dalam rumah tanggaku. Rumah tangga yang ada di dunia. Jadi jenengan itu nek kepin saged mencintai suaminya dengan sejatinya cinta, cintakanlah hati jenengan Bu dumateng Kanjeng Nabi riyin. Dumateng Kanjeng Nabi rumiyin. Baru bisa mendapatkan atau memberikan cinta yang tulus kepada suami yang dicintai.
Begitu juga dengan bapaknya. Aja dipuji sik bapaknya terus dasi gede. Tak tandangi pisan mari ngene Bu, tenang ae, bapak tak tandangi. Bapak niku nggih ngoten. Kalau pakai hadis yang baru saya ucapkan, khairukum fi ahlikum wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baiknya orang adalah dalam rumah tangga hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko bapak-bapak ental sewu pendopo niki aja sombong. Nek dadi wong sae, sampean belum tentu sae seperti saenya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Kita memperingati setiap tahun bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap tahun mengingat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap tahun mengadakan acara yang megah, yang penuh dengan bahagia dan ceria, penuh dengan rasa suka cita, penuh dengan rasa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya semalam ini mawon. Malam benjing nggih, benjingnya maling nggih, benjing dawa, super dawa sekali terus ngikuti malam-malam ini. Begitu bunga terus hati kita untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang bapak hatinya diisi dengan cinta dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya yakin seyakin-yakinnya ibunya lu pasti sayang sama bapaknya. Jadi enten alternatif gini nggih. Alternatif orang itu dipilih dengan dua pilihan, ad-dunya wal ukhrawi. Dunia dan ukhrawi. Kita diberi sama Allah Ta'ala dengan dua pilihan, dunia wa ukhrawi. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu cinta dengan dunia, maka kamu hidup dengan bahagia. Dengan dunia itu kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu cinta dengan akhirat, ukhrawiyah, maka kamu akan hidup bahagia di dunia dan akan dibahagiakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Contoh, karena yang datang banyak bapak dan ibu, maka saya singgungnya tentang peribu dan perbapaan. Contohnya seperti ini, Ibu. Kalau bapak yang sampean cintai itu karena cinta jenengan kepada bapaknya, karena Allah dan Rasul, karena cinta dengan agamanya, karena cinta memang ingin mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibu-ibu iki masih gak dikei blonjo mboten ngamuk. Ibu, ibu nek cinta sama bapaknya itu cinta karena akhirat. Ibu-ibu ini kalau tidak dikasih belanja sama bapaknya, ibunya tidak marah. Kayak ibu-ibu ental sewu ngeten nggih. Dikai belanja bapake, alhamdulillah. Gak dikai belanja bapake nggih, alhamdulillah. Berarti bapake sik sayang, masuk gak belanjani sik muli. Ya, timbangan wis gak kei duit, gak muli pisan. Nah, sing penting muli. Itu cinta karena akhirat. Didelok, Pak sampean mang nopo kok telat Pak mantuke, kok ade maghrib. Ibu nek cinta sama bapaknya karena akhirat, tanya seperti itu. Sampun sholat apa? Nek dereng sholat cepet-cepet lang sholat Pak, pun mancing badhe maghrib Pak. Itu ibu kalau cinta sama bapak karena Allah, karena Rasulullah. Bapak ingin ngoten, cinta karena ibu, karena Allah kepada ibunya, karena Allah dan karena Rasulnya, maka bapak cepat-cepat mencium dahi daripada ibunya, minta maaf, Bu, maaf ya iku mang ngegreb gak oleh duit, dodolan gak payu.
wis sholat aku. Sampun Mas. Nah, wis aku tak sholat sih ya. Sholat menjelang maghrib, maca yasin, maca rotib sampai isya, wiritan, baru ngobrol-ngobrol didik anaknya. Cintanya tidak ada yang namanya marah. Kok cinta karena Allah dan Rasulnya. Kok cintanya karena dunia? Bapak gak boleh, yang penting duit. Masih gak boleh, gak apa-apa Pak, yang penting duit transferan. Gak butuh sampean, aku butuh duit aku ini. Nah itu berarti cinta karena uang. Mulai gak nggo duit, sampean ini metu pirang jam mulai gak nggo duit. Nah itu berarti ibu-ibu sing doyan dunya. Ini katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan yang mempunyai sifat seperti ini tidak akan dibahagiakan oleh Allah sampai yaumil qiyamah. Bukan hanya matinya, sampai yaumil qiyamahnya, sampai nanti di akhirat padang mahsyar itu tidak ada rasa bahagia yang diberikan Allah kepada seorang wanita seperti itu. Tapi sampean jangan khawatir Bu, bukan salah sampean kalau sampean seperti itu. Yang saya salahkan tetap laki-lakinya seorang imam. Seorang laki-laki itu harus pintar mendidik wanitanya menjadi mar'atun sholihah, to'iah. Seorang perempuan yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Lah niki saya tadi bahas pertama, ibu itu bisa seperti itu karena apa? Ini tercetak oleh ulahnya laki-laki. Jadi saya tidak menyalahkan ibu. Ibu tidak ada salahnya. Nggih, ibu itu baik. Di mata anaknya ibu adalah yang paling mulia. Di mata Rasulullah perempuan adalah perempuan yang mulia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengikuti Rasulullah masuk Islam adalah perempuan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang mati syahid adalah perempuan Sumayyah. Jadi perempuan adalah mulia. Kalau perempuannya mau mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa perempuan bisa menjadi orang tidak taat kepada Allah Taala? Itu karena ulah laki-lakinya. Karena imamnya adalah laki-laki. Kebanyakan orang laki-laki zaman sekarang adalah melakukan atau memperlakukan perempuannya seperti, maaf, kayak pitik. Dianggap pitik wong wedok itu. Dikasih makan, dikasih uang, kasih makan, kasih uang, kasih makan, suruh bertelur. Makan lagi, uang lagi, makan lagi, uang lagi, suruh bertelur lagi. Jadi perempuannya juga salah, karena perempuannya mau dijadikan ayam. Kalau zamannya Rasulullah tidak seperti itu. Setiap laki-lakinya selalu mendidik istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat contohnya Rasulullah dengan istri-istrinya, para sahabat dengan istri-istrinya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan perang, dalam peperangan itu memerlukan biaya yang besar, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Manfaqta ya Abu Bakar? Apa yang kau infakkan ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Kullu min mali ya Rasulullah." Semua dari hartaku aku berikan kepadamu ya Rasulullah. "Wa ma tarakta fi ahlik?" Apa yang kau tinggal kepada keluargamu? Allah. Yang aku tinggalkan untuk istriku dan anakku, Allah. Artinya apa? Bapak iku wani njogo dunyoe ibuke gawe digawe jihad dumateng jalannya Allah. Mau bersedekah, mau infak,
kan bapak saiki lebih modern. Saiki bapak itu ada adminnya, ada manajernya. Nek kate sedekah lapor sih nang ngene mboke. Bu kate sedekah Bu. Lapor piro nang ndi gawe sapa aja akeh-akeh engko entek kurang iki blonjoe. Ibu seperti ini berarti yang salah bukan ibunya, yang salah bapaknya, karena bapaknya atau suaminya tidak mengajak atau memproses suami istrinya menjadi istri yang solihah atau thayyibah. Kita lihat Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, seorang putri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, putri daripada baginda Rasul. Dan Rasulullah itu adalah pemimpin daripada para anbiya, para nabi, pemimpin dari para semuanya, raja diraja, kayanya makhluk. Semua yang apa yang diinginkan oleh Rasulullah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan putrinya yang menjadi miskin, yang tidak diajarkan untuk cinta dengan dunia, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk putrinya adalah bahwasanya engkau ya Fatimah akan dihisab dengan pahalamu dan aku dihisab dengan pahalaku, dan engkau akan ditimbang dengan dosamu ya Fatimah dan aku akan ditimbang dengan dosa-dosaku. Maka carilah surga ya Fatimah dengan pahala-pahala yang kau lakukan dengan ibadah yang solihah. Itu yang ditinggalkan Rasulullah kepada putrinya. Hingga bagaimana? Hingga putrinya menjadi seorang yang taat kepada Allah, sangat taat, hingga menjadi seorang Sayyidin Niswan, Sayyidatun Niswan, putri daripada penghulu ahli surga. Jadi nanti jenengan kalau mau masuk surga Bu, nggak bisa masuk surga dulu kalau tidak melihat wajahnya Sayyidah Fatimah. Yang laki-laki tidak bisa masuk surga kalau tidak lihat wajahnya Rasulullah. Jadi jenengan jangan bangga dulu masuk surga apa enggak. Jenengan harus bayangkan, pantaskah wajah saya dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amal saya tiap hari ini sudah pantaskah dilihat oleh Rasulullah? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya selalu mendoakan, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ma sarra wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang dilakukan telah lalu ataupun yang akan datang, yang dia lakukan, yang mereka lakukan dari umatku, dosa-dosanya dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni dosanya semuanya ya Allah. Kalau Rasulullah SAW dengan cintanya berdoa seperti itu, maka kalau kita yang mengaku sebagai pengikut dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, sudahkah kita ini melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya Rasulullah SAW? Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selalu berdoa seperti itu. Doanya lagi, Allahumma ajirna minan nar. Setiap sholat, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daros salam. Dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Tapi dilihat dulu, pantaskah kita ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya ngeten lho Bu, ya pantas nih, prioritas lah, ada sifat Rahman Rahimnya Allah. Tapi hukum itu yuk kamu bidawahir. Contohnya ya maaf, tidak meremehkan orang. Kalau ada namanya istana presiden, yang boleh masuk ke istana presiden itu siapa mawon? Yang
yang boleh masuk rutinitas, bebas masuk itu siapa? Tukang gembel, tukang rombeng, orang pengemis, atau orang gelandangan. Mereka tidak bisa masuk itu. 5 orang ini tidak bisa masuk. Prioritas hanya ada Rahman, ada Rahim, ada sesuatu prioritas. Mungkin ada panggilan presiden yang memanggil, oh ada satu gembel, satu ya, bukan semua gembel, satu gembel yang dipanggil. Untuk apa? Difoto bareng. Nah, biar ada seperti ada santunan untuk orang gembel, satu orang. Tapi satu yang dikasih. Boleh masuk satu, boleh masuk. Tapi kalau staf-staf yang bersih, pampres, pakaiannya menurut aturan, berpakaian, bersepatu, pakai minyak wangi, berdinas, boleh masuk. Pasti boleh masuk, tanpa dilarang. Hanya untuk ketemu sama presidennya, wallahu a'lam. Masuk boleh, ada janji boleh. Seperti itu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang boleh masuk itu dengan caranya. Bagaimana untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan cara, pantaskah kita ini yang kotor dengan dosa untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih pantaskah kita? Kalau kita tidak mau mengingat dosa kita, kita tidak mau mengingat akan khilaf kita, kita tidak mau mengingat akan kemungkaran kita, tatkala kita berdoa, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kita seakan-akan meledek atau mencemooh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pintu tobatnya Allah ta'ala yang dibuka luas, yang mana dia tidak mau masuk. Kita selalu bermaksiat, tapi kita selalu mengharapkan surga. Maka dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, seorang imam, seorang bapak harus menjadi tokoh yang bisa mengajak semuanya, dirinya khususnya, istrinya dan anak-anaknya, menantunya, besannya, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu semuanya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu masuk surga sendiri, atau kamu bahkan membiarkan istri dan anak kamu masuk neraka. Ataukah kamu rela, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rela melihat istri kamu dan anak kamu masuk neraka. Rasulullah tidak rela kalau kita masuk neraka. Rasulullah sampai terakhir dalam umatnya nanti, setelah diperiksa dalam neraka tidak ada umatnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mau masuk surga. Kalau kita sebagai suami masih rela membiarkan istri kita masuk ke dalam nerakanya Allah, atau masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jenengan harus cepat-cepat kembali ke dalam pintunya Allah, kembali ke dalam pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan wafat, kapan kita akan diangkat oleh tetangga kita dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita tidak akan tahu kapan akan diangkat kita. Kalau kita tahu besok, kita bisa tobat. Besok lusa kita persiapan akan tobat. Minggu depan kita masih bersenang-senang hari ini. Tapi tidak tahu, mungkinkah nanti waktu memakai sandal, naik sepeda motor, saya nyetir, saya masuk rumah, saya tidur, atau jenengan dulu, atau saya duluan, tidak ada yang tahu. Maka dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW,
kita buka hati kita untuk cinta dengan Rasulullah SAW dengan cara bagaimana? Mengikuti minimal sunnah-sunnah Nabi Muhammad, apalagi perintah-perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar momen yang mana itu aja sekilas daripada seremonial, suatu pesta, bukan suatu pembelajaran. Karena niatan orang yang menciptakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk menanamkan cinta kasih Rasulullah kepada umatnya. Kalau kita mengenal Rasulullah SAW, kalau kita mengenal siapa Rasulullah SAW, kalau kita mengenal bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita, maka jenengan tidak akan bisa mencintai orang selain Rasulullah. Jenengan tidak akan bisa memuaskan hati kecuali di situ ada Rasulullah SAW. Kalau kita masih mencintai sesuatu yang haram, maka kembalilah, cepatlah kembali. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sekarang cinta dengan sinetron, cinta dengan TV, cinta dengan apa-apa deh, acara televisi yang membuang waktu, daripada begitu lebih baik dipakai untuk baca Al-Quran atau berzikir atau bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Kasihan, kita ini akan hidup dalam keadaan kasihan, di mana Rasulullah SAW menangis, sujud sampai 3 hari, memintakan ampun kepada Allah untuk umatnya. Tetapi kita yang menjadi umatnya malah sombong, seakan-akan tidak takut dengan siksa api neraka. Rasulullah itu takut kalau umatnya masuk api neraka. Rasulullah kasihan kalau umatnya masuk api neraka. Tapi kita malah seakan-akan bangga dan tidak takut untuk masuk ke dalam api neraka. Bahkan sombong kita, merasa seakan-akan naudzubillah min dzalik, seakan sudah ahli surga. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, dengan malam yang penuh berkah ini, malam yang penuh dengan rahmat-Mu ini ya Allah, Kau turunkan hujan yang penuh dengan berkah-Mu ya Allah, Kau turunkan hujan penuh dengan rahmat-Mu ini ya Allah. Jadilah kami umat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami umat yang selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Tanamkan dalam hati kami ya Allah kecintaan yang penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Tuntunlah kami untuk selalu mengikuti jalan yang telah dianjurkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadilah kami pengikut sunnah-sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah yang telah lama lupa akan kecintaan dengan Nabi Muhammad, yang telah lama hilang dari hati kami untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Allahumma habib alaina, Allahumma habib alaina hubba ala habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cintakan dalam hati kami kecintaan untuk cinta dengan kekasihmu yang kau cintai, Nabi Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir tempat ini ya Allah menjadi kekasih Nabi Muhammad, istri kami menjadi kekasih Nabi Muhammad, anak kami menjadi kekasih Nabi Muhammad, menantu kami menjadi menantu kekasih Nabi Muhammad, cucu kami menjadi kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami semua keluarga yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah,
dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, dosa istri kami ya Allah, dosa istri kami yang telah kurang ajar kepada kami. Maafkan mereka ya Allah, kasihanlah mereka ya Allah. Jadikanlah istri yang salihah ya Allah. Jangan kau murkai mereka ya Allah. Dekatkan hatinya dengan hati Rasulullah SAW. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak yang cinta kepada orang tuanya, anak yang birrul walidain, anak cinta kepada Rasulnya, anak cinta kepada ibunya, anak selalu mengajak kepada orang tua yang bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina